manusia dan ketidakmampuan manusia untuk menghadapi penderitaan dan kesusahan. Kemudian ada layar terkembang dengan lambang keadilan di situ, lambang timbangan itu maksudnya kerinduan manusia akan keadilan. Kemudian di bagian sebelah kiri ada matahari dan tiupan angin, ini melambangkan Allah. Allah yang selalu hadir, Allah yang akan mengarahkan tujuan kapalnya ini. Jadi di satu sisi Allah mengarahkan, tapi juga kapalnya ini nggak berhenti. Kapalnya ini akan berjalan. Ini berarti manusia akan menempuh perjalanan. Itu sedikit tentang logonya ya. Nuh, Abraham, punya anak lagi Ishak, terus Yakub, kemudian 12 anak Israel. Kemudian zamannya dilanjutkan Musa, terus zaman hakim-hakim, Daud, anaknya Daud, Salomo jadi raja. Nah, di sini kitab Nahum itu ditulis setelah Salomo. Jadi setelah Salomo itu ceritanya Israel ternyata pecah. Setelah pemerintahan Salomo, Israel pecah jadi dua bagian, Israel Utara dan Israel Selatan. Atau kalau di Perjanjian Lama itu biasanya disebutkan Israel dan Yehuda. Kemudian ini tahun pembuangannya 722 sebelum Masehi, itu Israel Utara. Ternyata karena ketidaktaatannya pada Allah, kemudian diambil apa ya? Bukan dibuang, tapi dijajah oleh Asyur. Ya, setelah itu baru dibuang. Dijajah oleh Asyur, dan Nahum dan Habakuk itu berada di zaman-zaman ini setelah pembuangan yang pertama dan sebelum pembuangan kedua. Itu ya Bapak Ibu. Penulisan kitabnya sendiri ada di sekitar 609. Jadi di zaman-zaman ini Israel itu merupakan penduduk yang tertekan karena ada penjajahan dari Asyur. Setelah Asyur itu masih dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kita bisa membayangkan betapa tertekannya mereka. Nah, kira-kira itu yang mau digambarkan dalam ketertekanannya mereka ini. Disinilah mereka mencari keadilan Allah. Ada pertanyaan atau bingung? Bahwa kitab suci bisa dibuka kitab Nabi Nahum. Ini di bab 1. Ujian terhadap Allah ini ada di bab 1 ayat 1 sampai 8. Di mana Nahum ini menyatakan tentang sifat-sifat Tuhan Allah kita. Yang pertama bisa kita baca, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Lalu di ayat ketiga dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar. Jadi Nahum ini mau menceritakan bahwa Tuhan Allah itu sifatnya pencemburu, tetapi Tuhan Allah itu juga panjang sabar. Jadi beliau itu Allah itu panjang sabar, tapi ketika ada lawan dan musuhnya, dia pencemburu dan pendendam. Nah, lalu di ayat ke-7 dikatakan juga bahwa Tuhan itu baik. Meskipun Tuhan itu pendendam pada lawannya, tapi apabila kita berlindung kepadanya, Tuhan akan menjadi baik pada kita. Nah, itu yang pertama. Isi kitab yang pertama, ujian terhadap Allah, memperlihatkan sifat-sifat Tuhan Allah. Kita lihat di ayat 12 sampai 14, masih di bab pertama. Dan kemudian ada tanggapan atas nubuat Nahum. Nahum ayat 9, lalu di bab kedua ayat 3. Dan yang keempat diceritakan tentang kehancuran Niniwe. Ini Nahum bab 3. Nah, catatan dari Nahum adalah memahami keadilan Allah. Yang pertama, Tuhan itu pencemburu dan pembalas bagi lawannya. Dia besar kuasa, karena di dalam kitab itu dikatakan bahwa Tuhan bisa mempunyai besar kuasa. Tetapi di satu sisi, Tuhan itu panjang sabar dan baik bagi
bagi yang berlindung kepadanya. Yang kedua adalah keadilan Allah melampaui pemikiran manusia. Aku hidup baik bukan untuk mendapat pahala, tetapi lebih karena percaya bahwa Tuhan itu baik bagi yang berlindung kepadanya. Semisal dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita ini para pemandu kita ini kan melayani gereja dengan sepenuh hati. Tapi kadang ada yang orang lingkungan yang kurang melayani, hidupnya seperti baik-baik saja. Sedangkan kita yang melayani kok seperti ini ya. Nah, mungkin bagi kita keadilan Tuhan itu seperti apa, keadilan Allah seperti apa. Tapi apabila kita percaya pada Tuhan, kita berlindung padanya, keadilan Tuhan itu akan selalu ada. Itu yang dimaksud. Jadi seperti kutipan dari Injil Matius bahwa seperti Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita semua sama. Keadilan Tuhan itu melampaui pemikiran kita sebagai manusia. Begitu. Ini di kitab Nahum. Saya teruskan dulu ya. Nanti pertanyaannya di bab pertama itu ada pertama adalah pengaduan Habakuk kepada Tuhan Allah akan ketidakadilan. Tadi dikatakan oleh teman saya Mbak Via, mereka berdua ini ada di zaman penjajahan bangsa Asyur. Jadi Nabi Habakuk ini melihat ketidakadilan, banyak ketidakadilan. Ini yang bisa dikatakan di ayat kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengarkan. Jadi Nabi Habakuk ini berteriak, ini tidak adil Tuhan, tetapi mengapa kau tidak mendengarkan? Itu yang diceritakan di bab 1 ayat kedua. Lalu yang kedua adalah tanggapan Tuhan Allah terhadap Habakuk. Tuhan Allah itu membalas pengaduannya Habakuk seperti ini. Di bab 2 ayat kedua, Tuhan menjawab, demikianlah tulislah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dan yang kedua, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Yang paling saya suka sebenarnya dari Habakuk ini adalah doa Habakuk. Ini memang panjang. Dari bab 3 ini ayat seperti tadi yang saya bilang bahwa sudah ada ketidakadilan, Habakuk sudah berteriak-teriak, tapi Tuhan masih tetap bergeming. Hanya keadilan sulit untuk dipahami oleh manusia. Keadilan Allah hanya kepunyaan Allah sendiri. Dan kemudian keadilan Allah akan ada terhadap orang yang hidup oleh percaya kepadanya. Dengan artian bahwa kalau kita tetap teguh dengan iman kita, dengan kita percaya bahwa Tuhan itu adil, segala sesuatunya pasti akan sesuai dengan waktu Tuhan kita. Ini kutipan yang dari Roma, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini gambaran dari kitab Nahum dan kitab Habakuk. Nanti apabila ada pertanyaan nanti setelahnya ya. Nah ini setelah ini dijelaskan oleh teman saya Bu Lilis bagaimana panduan untuk kelompok dewasa, UMK dan remaja serta anak. Nanti yang UMK, remaja dan anak mungkin akan diserahkan kepada TP masing-masing. Atau untuk yang lingkungan mungkin lebih kecenderung yang ke dewasa. Tema ini sendiri, Allah sumber keadilan, bersumber dari inspirasi tulisan dalam kitab Nahum bab 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Untuk pertemuan yang pertama, temanya Allah menjadi dasar pengharapan dan kesulitan.
Gagasan dasar pertemuannya adalah melalui nubuat Nahum yang diambil dari Nahum 1 bab 1 ayat 1 sampai 8, bahwa umat diajak melihat kehendak Allah yang bekerja dengan menghalau dan menghancurkan ketidakadilan. Yang kedua, ketidakadilan bisa muncul karena dosa yang dilakukan manusia. Yang ketiga, dalam situasi ketidakadilan, Nahum memunculkan pengharapan akan janji Tuhan yang menyelamatkan bagi umat yang taat dan percaya. Kemudian yang keempat, Allah menata kembali kehidupan guna menghadirkan keselamatan. Untuk pendalamannya, kitab Nahum itu menyampaikan nubuat atau penglihatan yang diberikan Allah untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Penduduk Niniwe mendapatkan peringatan agar bertobat. Peringatan itu muncul karena setelah pertobatan berkat kehadiran Yunus, tetapi Niniwe kembali berbuat jahat di mata Allah. Niniwe banyak melakukan tindakan jahat, penumpahan darah, dusta, perampasan, penerkaman yang tak henti-hentinya. Ini terdapat dalam Nahum 3 ayat 1. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruh dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya perampasan. Kota mereka akan hancur selamanya akibat kejahatan mereka. Di sini Nahum menyatakan identitas Tuhan. Ia membenci penindasan dan segala bentuk kejahatan. Ia pasti akan murka terhadap semua itu. Semua orang yang melakukannya adalah musuh Allah. Ini ada di kitab Nahum bab 1 sampai 2. Tuhan adalah Allah yang panjang sabar dan baik. Nahum 1 ayat 3a dan 7. Kemudian sebelum murka dan menghukum, Ia selalu memberi kesempatan manusia untuk bertobat. Ia memberi peringatan melalui berbagai cara, termasuk seruan para nabi. Kemudian pendalaman berikutnya, Tuhan akan memberikan perlindungan, pertolongan, penghiburan bagi mereka yang bertobat dan taat kepadanya. Ini dapat kita baca dalam Nahum 1 ayat 7 sampai 8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Pada pertemuan pertama ada refleksinya. Refleksinya itu bahwa satu, Allah kita adalah Allah yang cemburu dan pembalas, namun sekaligus Allah yang panjang sabar, besar kuasa serta baik. Kemudian Allah juga senantiasa memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima rahmat pemulihan. Kemudian juga dalam situasi ketidakadilan di dunia, pilihan bertobatan seturut kehendak Allah akan membawa manusia pada keselamatan.
Kemudian pada pertemuan yang kedua dengan tema Allah memulihkan kemuliaan manusia. Gagasan dasar dalam pertemuan ini bahwa Allah memulihkan kemuliaan manusia yang rusak akibat ketidakadilan, sebagaimana Allah memulihkan kehidupan Yehuda yang telah diporak-porandakan oleh Asyur yang lalu. Ini dalam Nahum ayat bab 2 ayat 1 sampai 2. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, pengintaian di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memuliakan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel sebab perusak. Kemudian manusia juga harus berjuang memperoleh kembali martabat kemuliaannya dengan pertolongan Allah. Umat beriman harus memiliki keyakinan bahwa pada akhirnya Allah yang akan menang terhadap ketidakadilan.